Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad Fauzi dengan NPM 25555061011. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas akhir dari judul 2 yang berjudul sorting. Nah, yang pertama ini ada fungsi input angka. Nah, fungsi ini tuh untuk kayak si user itu menginputkan si angka yang mau dia pilih, kayak angka goalnya gitu, dari dari si pemainnya juga. Jadi si user tuh harus nginputin angka jumlah golnya gitu, angka golnya. Nah, di sini ada pengkondisian if nilai kurang dari 0, nah maka input itu nggak boleh kurang dari 0. Jadi inputnya nggak boleh negatif. Jika tidak akan return nilai. Jika tidak selain dari ini berarti eh, akan nge-return nilainya. Lalu ada exit value error. Jadi kalau misalnya eh, dia menginputkan string atau kayak huruf gitu. Nah, si program akan menampilkan inputnya harus pakai angka. Lalu di sini ada fungsi input nama, dalam kurung pesan. Nah, di sini juga ada perulangan. Nah, fungsi ini juga untuk kayak kurang lebih sama sih, cuman bedanya ini nama pemainnya. Eh, jadi si user tuh harus menginputkan nama pemainnya bebas, mau nama siapa aja, mau nama dirinya atau nama pemain sepak bola gitu. Nah, kalau di sini kalau dia kayak 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 menginput yang menggunakan angka, maka program akan menampilkan ini namanya harus pakai huruf tuh. Lalu di sini ada fungsi utamanya, fungsi bubble sort. Nah, di sini ada fungsi bubble sort ini juga untuk mengurutkan pemain berdasarkan jumlah gol dari yang terbanyak sampai ke yang terdikit gitu. Nah, program ini tuh membagi dua data yang bersebelahan. Kayak misalnya ada tiga data. Nah, data yang pertama ini jumlah golnya tuh 600, data kedua ini 800, data yang ketiga ini 500. Maka yang diurutkannya itu yang dari yang 800, 600 dan 500 gitu. Nah, proses ini itu akan berulang sampai semua data itu terurut dari gol yang terbanyak ke gol yang paling dikit gitu. Nah, ini ada fungsi tampil data. Fungsi ini juga untuk menampilkan data pemain yang sudah diurutkan. Nah, program ini juga akan melakukan perulangan sesuai sesuai pada seluruh data pemain. Nah, setiap pemain juga tuh ditampilkan bersama jumlah golnya. Ini ada menginputkan angka lagi, masukkan jumlah pemain sesuai selera. Nah, ini ada dua variabel, variabel nama pemain sama jumlah golnya. Jadi yang jumlah gol ini bakal disimpan di variabel jumlah gol, dan yang nama pemainnya yang ini bakal disimpan di variabel ini. Tuh. Lalu di sini ada perulangan. Nah, perulangan ini kayak jadi apa sih namanya? Hmm, eh, Program akan ngelooping sesuai dengan ini misalnya yang input angka ini si user tuh masukin 4 angka, maka program akan ngelooping itu sebanyak 4 kali tuh, sebanyak n kan, for i in range sebanyak n. Jadi kalau misalnya n-nya 4, maka program akan ngelooping sebanyak 4 kali. Di sini ada variabel namain, dan nama pemain, terus ditambahkan jumlah jumlah gol, APN gol. Jadi yang tadi saya bilang itu, jadi yang di fungsi sama fungsi ini bakal disimpan di dalam variabel ini. Lalu di sini ada menampilkan menampilkan jumlah golnya tuh. Tadi yang ini yang menampilkan jumlah golnya mah. Ini programnya. Langsung saja ke output yang bakal dihasilkan. Nah, di sini masukkan jumlah pemain sesuai selera.
Misalnya let's say 4. Nah, pemain pertama itu misalnya Anthony Anthony itu cetak bola misalnya 900 gol. Nama pemain keduanya tuh misalnya Maguire Maguire misalnya Maguire ini golinnya terus lalu ada Garnacho ini golin misalnya let's say 800. Lalu ada yang pemain keempat ini misalnya ada Ambuemo ini nyetak gol misalnya 1000. Nah, maka daftar pemain bakal maka output yang bakal dihasilkan nanti itu Mbeumo dengan 1000 gol, Anthony dengan 900 gol, Garnacho dengan 800 gol, Maguire dengan 200 gol. Tuh, jadi di digeser-geser gitu. Jadi yang Mbeumo jadi paling atas, yang Garnacho jadi yang ketiga, Anthony yang kedua, Maguire yang ketiga gitu. Mungkin segini saja presentasi dari codingan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.